Perkenalkan, nama saya Arfani Juliansa dengan NPM 24781034 dari YMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kita di mana nih? Cisco Packet Tracer ini. Di ini, Bun. Konsep routing. Routing adalah komunitas antar komputer yang berbeda network. Pertama kita masukkan ini routernya. Setelah itu masukkan PC-nya. Di sini kita ubah dulu nama PC satunya, 1 dan 2 ya, supaya gampang. Setelah itu masukkan IP PC pertama 192.168.1.0/24. Setelah itu masukkan IP yang kedua, IP PC kedua dengan IP 192.168.2.0/24. Setelah itu kita sambungkan PC1 ke PC1 dan PC2 ke router. Setelah itu kita masuk ke option preferences, checklist yang awas ini. Setelah itu kita masukkan IP gateway-nya seperti ini, 192.168.1.1. Untuk PC kedua 192.168.2.1. Setelah itu kita masuk ke PC yang pertama, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.10. Setelah itu kita masukkan IP gateway-nya yang di sini. Apa susah 03? 192.168.1.1. Setelah itu masukkan PC yang kedua, desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.2.10. Setelah itu kita masukkan IP defaultnya yang di sini, static routingnya. Iya, makanya 192.168.2.1. Jadi masukin dulu lah. Setelah itu kita setting routernya, kita masuk CLI. Udah tahu saya, udah pusing ya. Di sini kalian pencet IP router IP route-nya, terus masukin kan ini satu, ini IP route-nya kalau masukin ini no, terus 192.168.2.1 GNT FA0/1. Setelah itu no shutdown. Ini deh. Oke, setelah itu kita akan cek apakah sudah sukses atau belum. Ya, di sini sudah bacaan sukses tentang routing ya. Bagaimana agar PC1 dan PC2 itu saling komunikasi. Untuk saat ini teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya bisa nggak sih PC1 dan PC2 komunikasi? Untuk itu kita akan coba tes langsung ya. Kita cek dulu IP-nya, Coba lihat dulu di tadi. pastikan benar. Tempat apa nih tuh? Coba lihat dulu. Di PC1 kita cek dulu. IP configuration-nya sudah benar juga. Di sini kita apa? ini dulu ya. Router. Nah, di sini routing router.
routing router. Bagaimana caranya bisa salah guys. bagaimana caranya agar Routing router. Titik 10 si IT sementara out 92 di sini kita akan cari tahu kenapa tidak bisa ping. Jadi ketika P1 ingin pindah ke kedua, source-nya adalah 192.168.1.10, destinasinya adalah 192.168.2.10. Ketika ping 1 ini 192 168 ini akan tanya ke gateway-nya. 10 bisa bertanya Ya. halo 192 Tahu nggak 2.10 di mana? Ketika bisa terhubung router 1 akan melihat kita cek do show-nya. Kita ketik configuration D int fa0/1. Jelasin apa? Setelah itu no shutdown. Ya udah, nanti nungguin jam belum tadi. Setelah itu IP address 10.10.10.1. kenapa premium korene SM ya Setelah itu int fa0/1 10.10.10.1 255.255.2.255.0. Setelah itu exit. Setelah itu ketik IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2. Ini kan nambahin statis ini gitu. Tetapi routingnya dah. Nah, coba. Pan, udah dulu. Ini sebentar lagi. Pan video tadi. nomor berapa Yang ketiga. Route 1 memiliki dua routing apa sendiri adalah oh sendiri Coba buka ya. benar itu tuh Loh. oh iya benar punya routing C10.10. Bener tuh. No. Nih, /24. ini kan. Oke, kurang 10 ya. gue tak gabung dulu Siapa itu? gue kasih tahu lo sekarang ya gantian dulu Siapa itu? ya itu cewek lo Anissa itu Jangan bro. Lu masuk pakai apa? Wolfram lah gila aja gue pakai akun gue sendiri 24. Satu berapa tadi? Coba lihat. oh jemput Sebentar aja, Cok. Lupa saya. wah ngapain 1 jam lagi saya nungguin video kamu 1 jam lah berarti di sini saya menambahkan router baru yaitu router 4 KP1 tanya 2.10. Ternyata router 1 tidak tahu tentang 2.10. Itulah kenapa hindari. Mau ada. hah? Tidak berhasil. Tinggi maksudnya. Gitu juga isi 2
ingin mencoba ping Jadi sekarang ini kita bisa Ya. adalah 192.168.2.10. Destinationnya 192.168.1.10. di sini IP dari FA 10 yaitu 10.30.30.1, kemudian IP routernya 10.30.30.2 dan IP yang mengarah ke router 4 Yang 10. 192.168.1. Nya yaitu 192.168.4. Kemudian kita Perlombaan lagi tadi. dulu Tadi orang apa ya? FA 10 Kita bisa buktikan di kata gua. Kemudian kita lanjut dengan router yang keempat. Mau gabung ya sama ZUT 0. Bahas tentang routingnya, bagaimana agar PC1 dan PC2 itu akan saling komunikasi. Untuk saat ini teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya bisa nggak sih PC1 dan PC2 komunikasi? Untuk itu kita akan mencoba tesnya. Tes terlebih dahulu, pastikan IP-nya benar ya. Apakah sudah benar, dan yang satu apakah sudah benar. Di sini setelah itu kita akan cek apakah routingnya. Kita cek ping. Di sini ada peringatan destination heart. Destination heart unstable. Sekarang kita akan cari tahu kenapa kok tak bisa ping. Jadi ketika PC1 ingin ping ke PC kedua, source-nya adalah 192.168.1.10. Destination-nya 92.168.2.10. Nah, ketika PC1 ingin ping ke PC2, otomatis PC1 akan tanya ke gateway-nya. Router, tahu nggak gateway 2 di mana? Yaitu bagaimana cara menghubungannya, Mas? Oh, gini. gateway-nya akan melihat Habisnya mana ya? routing. Kita So IP route seperti tadi. Habisnya mana ya? Kecil. Ini router config INT FA 0/1. Lalu router config ini router config kita ketik command IP address, lalu 10 kita ini
pertama salah, ini yang benar. Kita ketik komen INT FA041, lalu kita ketik no shutdown, dan kita ketik komen IP address 10.10.10. Jadi di sini saya akan menuliskan routing di routing 1. Saat ini routing 1 memiliki Ini dua routing, yaitu yang pertama C 10.10 harus buat ini dulu. Kalau nggak buat ini dulu nggak bisa deh. titik 0/24. Lalu kita ketik comment exit Dan C lagi 10.10.10 titik aduh 10 ini 10 ini semua maaf ya, kita pakai itu 92 route dan titik 168 IP titik 1 titik kedua. 0/24. Kenapa kita pilih itu tadi? Agar bisa Video keberapa ya? kita bertanya lah. Gimana ya? Gimana sih? Iya, udah pusing. 92 ini kan IP komputer yang kedua. Nah, ini gateway IP route. Jadi IP komputer yang kedua ini bertanya bertanya ke IP route 10.10.10 ini. Kemudian yang 1.0 ada di Gitu. Nah, kita udah hubung. Nah, coba sama aja ya teman-teman. 0. Kalau sampai belum masih crash return ini kan di enter di comment n, kita comment n Catatan ini nggak usah ya? Hah? Bener nggak kamu nulis? Dan Kalau kalian Biasanya langsung ingat, gimana, Cok? kalau C itu muncul secara otomatis kalau muncul IP address. Di sini kita lanjut. Berarti sampai saat ini ketika PC1 tanya tentang 2.10, ternyata router 1 nggak tahu tentang kita lanjut ke 2.10. Itulah kenapa pengetesan tim PC1 komputer ini. Pengetesan komputer 1 tidak komputer 2 berhasil. apakah sudah bisa berkomunikasi. Begitu juga Kita PC2 mencoba ping ke 1 ke PC1, berarti source-nya itu nah, enter. Nah, jika 1.9 tampilannya Repli Pro 2.1 Kemudian di sini kita 68.1.2.10. coba komputer yang kedua komunikasi Destination-nya adalah 92.168.1.10. Ketika satu ingin ping ke PC 1, maka PC1 akan tanya ke routing 2, router 2. Router 2 tahu nggak tentang PC 1.10? Harusnya PC harusnya router 2 tidak tahu
Kami. karena Kalau router 2 itu memiliki 2 IP, beres saya bikin bilang 10.2 dan apa tadi? 2.1. Kalau nek apa? Berarti ditambah routingnya Apa? ada 2 juga. Jelasnya apa, Bu? Cara lagi apa? Yang pertama itu ada C Enggak bisa lagi. Enggak, Bu. Praktek. 10.10 10.0/24 A 0 0. Kemudian punya C lagi 192.168 titik 2.0 Wifi. 11.24. Wifi kan? Wifi kan? Apa? Ada di FA Wifi kilo. 0/1. Terus apa wis ngono? Pekan bayar. Ini kita bisa lihat Harga 8. bahwa router 2 tidak tahu 1.10 ada di mana. Kita bisa dibuktikan, kita cek. Router 2 tidak tahu 1.10 itu ada di mana. Maka dari itu kita perlu configuration yang namanya static router. Nah, tujuan dari static routing itu adalah ngasih tahu router tentang suatu network. Jadi contohnya dalam hal ini router 1 kan perlu tahu tentang 2.10 tentang networknya PC2. Jadi kita akan kasih tahu di mana begitu juga dari router 2 perlu tahu networknya PC1, maka kita ngasih tahu router 2 kalau ingin 1.10 atau 1.1 maka jalur ini. Tapi untuk sini kita akan Berapa persen? 90%. Gak ada internetnya soalnya. Ada internet itu lemot. di sini kita akan configuration static di router 1 terlebih dahulu. Nah, di router 1 kita Belum berapa? akan Sego. lihat Berapa? router 1 ini kita set dulu. Itu kita ketik ini.
titik IP route-nya. Jadi router 1 pen kemana? Jadi F1 ingin ke untuk yang kedua, satu 92.168.2.0 255.255.255.0. Jadi ini untuk tujuannya. Jadi untuk tujuan networknya yang kedua ada di 2.0. Kemudian ini adalah subnet semuanya 255.255.255.0. Jadi kita akan konfigurasiin gateway-nya. Di sini ada 10.10.10.2. Jadi untuk tujuannya di network 1. Yang kita bisa cek Udah. Weh, udah belum? Setelah itu kita akan cek apakah sudah berhasil. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan lanjut video yang selanjutnya. Baik ya. Baik, di video kali ini kita akan mengembangkan topologinya. Jadi sini kita akan coba menambahkan satu router lagi. Sini saya sudah menambahkan routernya dan menambahkan satu PC-nya. Topologi ini terdiri dari 3 router yang terdiri dari router 0, router 2, dan router 3, dan 3 PC 0, 1, dan PC 2, dan PC 11. Setiap router dan PC memiliki jaringan berbeda dan mereka saling terhubung menggunakan static router. Static routing berarti rute ditentukan secara manual oleh administrator, bukan otomatis seperti pada routing dinamis atau RIP, OSPF, IGRP. Tujuannya agar setiap router tahu kemana mengirim paket untuk mencapai jaringan lain. Sini kita akan cek konfigurasi IP di PC 0. Di IP 0 ada IP address yang memiliki IP 192.168.1.10.
subnext masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.1. dan kita akan cek IP yang pertama. Yang pertama memiliki IP 192.168.2.10. Subnextnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.2.1. Setelah itu kita cek configuration IP yang ke 11. IP yang 11 memiliki IP address 192.168.3.10. Subnext maksudnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.3.1. Met ada kapas nggak, Met? Setelah itu kita akan cek Kapas. router 0 di CLI nya. Setelah itu kita Ini lagi pesan, wah. tik enable. Ini apa, Met? Setelah itu configuration Nasi. terminal. Nah, nasi nggak ada yang Setelah habis itu- mau masak kue tiga. Gila. Interface FA0/0. Setelah itu IP root 10 setelah itu IP address 192 untuk ke titik 168 titik Ngeblur mata gua. Met ini. 1.255.255.255.0. Setelah itu kita no shutdown, lalu exit. Setelah itu interface apa ini, FA0/1. Ayam Setelah itu geprek. IP address Ayam geprek mau nggak? 10.10.10.1 Apa lu nasi goreng, woy? 255.255.255.0. Woi, jelek. Setelah itu kita Woi, jelek. no shutdown. Lu mau ayam Lanjut geprek ke atau nasi goreng? router kedua, Woi, jelek. sama seperti router 1, router 0. Woi, Kita jelek. enable configuration terminal, interface FA 100/0. Setelah itu kita IP address 10.20.20. Setelah itu kita no shutdown, lalu Nasi goreng pada nggak? IP address 10.20.20.1 255.255.255.0. lalu kita Ngapa buat ini, woi? IP addressnya 10.20.20.1 255.255.255.0. setelah itu exit. Lanjut kita ketik IP root 192.168.3.0 255.255.255.0 10.20.20.2. Setelah itu kita lanjut ke router 3. Kita Telurnya apa lo? Telur campur ceplok exit dadar. dulu. Setelah itu kita configuration terminal. Lanjut kita INT FA0/1. Telur ceplok dadar apa campur? Terus
itu no shutdown. Lanjut kita masukkan IP addressnya 10.20.20.2. Lanjut kita masukkan IP addressnya lagi 10.20.255.255.255.255.0. Setelah itu INTFA 0+0, yaitu no shutdown. Ya, habis itu agar semua router bisa saling mengenal jaringan lain, kita ketik di ya. Masuk ke physical, shutdown dulu ya. Tapi sebelum shutdown harus ingat-ingat sudah direct. Kalau tidak, konfigurasinya akan hilang. Kita zoom dulu ya. Nah, di sini ada shutdown, sudah kita klik. Kemudian sebelah kiri ada pilihan 1 NM, 1 FW, 1 TX. Nah, sini silakan diklik. Kita drop di sini. Dan di sini kita artinya sudah menambahkan satu interface. Setelah itu kita nyalakan lagi. Kita kembali lagi ke CLI, masih booting. Tapi sekarang jadi intinya tadi adalah cara menambahkan interface pada router Cisco. Mi bagaimana cara menghubungkan. Jika sudah menuliskan tabel routing saat ini di setiap router, sekarang di sini kita akan coba bahas bagaimana cara agar PC 0, PC 1 dan PC 11 bisa saling berkomunikasi. Kita coba dulu dari PC 0. Misal kita ingin dari PC 0 ke PC 1, berarti source-nya 1.10 sudah benar, destinasinya berarti 2.10. Jika sudah seperti ini, PC 0 akan bertanya ke router 1, router 0, tahu nggak 3.11 2.10 ada di mana? Ternyata router 0 belum tahu 2.10 ada di mana. Berarti untuk saat ini PC 0 tidak akan bisa ke PC 11.
Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian contoh lagi dari PC 1. PC 1 ingin ke PC 11. Berarti source sudah benar 2.10, destinasinya 1.10. Ketika sudah seperti ini, PC 1 akan tanya ke router 2, router 2, tahu nggak 1.10 ada di mana? Kemudian router 2 akan melihat tabel routing, dan ternyata router 2 belum tahu di mana 1.10 di mana. Dan artinya semua PC ini, PC 0, PC 1 dan 11 belum bisa saling berkomunikasi. Biar bisa saling berkomunikasi, bagaimana? Kita perlu konfigurasi setting lagi. Kita mulai dari router 1 dulu. Kalau kita perhatikan di topologi ini, kita memiliki 5 network yang berbeda. Yang pertama, ada 1.0, kemudian ada 20.0 dan ada 3.0, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 network yang berbeda. Nah, setiap router harusnya memiliki informasi tentang seluruh network dalam jaringan. Artinya setiap router itu harus memiliki 5 routing. Dalam hal ini router 1 itu baru punya 3. Dia tahu tentang 10, dia tahu tentang 1.0, dan dia tahu tentang 2.0. Router 0 belum tahu 1.0. Oleh karena itu berarti router 0 perlu menambahkan 2 static routing. Oke, kita mulai di router 0 dulu. Kita sudah menambahkan IP route di 10, 20.20.0, 255.255.0. Jadi ini destinasinya ya. Nah, dari router 1 ingin ke 10.2. Jadi kita tulis 10.10.10.2. Jadi selanjutnya dari router 1 ingin menambahkan titik 1, jadi kita tulis IP route 192.168.3.0. Kita tambahkan networknya 255.255.255.0. Setelah itu networknya itu tetap. Jadi gateway-nya tetap 10.10.10.2. Mau di sini ada berapa router pun, jadi di sini ada puluhan router pun, gateway tetap 10.10.10.2. Jadi di sini kita isikan 10.10.10.2. Dia sudah punya 5 tabel routing. Ini kita bisa tambahkan statiknya ada di 10.10.20.0/24 10.10.10.2. Kemudian statik lagi 92.168 titik 3.0/24 10.10.10.2.
gateway-nya 10 10 10 2. Jadi di router 1 sudah lengkap. Selanjutnya di router 2, dia harus mempunyai 5 juga harusnya. Jadi semua network harus tahu. Dalam hal ini router 2 baru tahu 4, berarti hanya perlu menambahkan satu lagi. Kita coba lihat lagi. 10 sudah punya, jadi sudah connection. 10 20 sudah muncul otomatis. 1.0 sudah kita tambahkan. Jadi di sini ada S static, berarti kita yang terakhir harus menambahkan 3.0. Jadi di sini kita tambahkan IP route 192.168.1.0 255.25.255.0. Jadi di sini gateway-nya 10.10.10.1. Jadi di sini kita tambahkan routing static 92.168.1.0 salah 3.0 terus 24 gateway-nya 10.20 titik 20.2. Ngomong semua catatan ya yang atas ini, jadi nggak perlu nulis juga, tapi biar lebih enak memahaminya saya lebih suka menuliskan seperti ini. Oke, berarti di router 2 tabel routingnya sudah lengkap, ya sudah memiliki 5 router. Lagi kita konfigurasiin router 3, router 11. Sini kalian perhatikan di router 11 cuma memiliki 2 router, berarti di router 3 perlu menambahkan 3 router yaitu 2.0, 10.10.0 dan 1.0. Kita mulai dari sini. Di router 3 kita enable, jadi apa, kita ketik IP route 192.168.2.0. gateway-nya 20.20.1. Lanjut kita tambahkan IP 10. Sini kita ketik IP route 10.10.10.0. gateway-nya 255.255.255.0. gateway-nya 10.20.20.1. Jadi mau kemanapun routernya, gateway-nya tetap router 2. Jadi kita masukkan terakhir kita tambahkan ke 1.0. Jadi kita tulis IP route 192.168.0.255.255.255.0. gateway-nya 10.20.20.1.
Oke, jadi sekarang kita tambahkan di router ketiga sudah, karena sudah lengkap. Karena di sini kita sudah menambahkan 3 routing. Jadi kita bisa cek dulu. Ya sudah. Kita bisa tambahkan di catatan tadi. Kita punya statik ke PC 2192.168 2.0 plus 2.4 gateway-nya 10.20.20.1. Kemudian kemudian tadi kita sudah menambahkan ke 10.10 maksudnya. Kita masukkan dulu 92.1.1.0. Sorry, 10.10.10.0 plus 24. Gateway-nya 10.20.20.1. Dan terakhir kita sudah menambahkan ke PC 1 192 168 titik 1.0 plus 24. Gateway-nya sama 10.20.20.1. Oke, sebentar ini. Nah, karena routing sudah lengkap semua, harusnya antar PC bisa saling berkomunikasi. Kita bisa tes ya, misal dari PC 2 ke PC 3 ya. Ping 192 08 titik 3 titik 10. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berkomunikasi di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke video selanjutnya. Lalu sini Yang aku kok dipepetin. Anjing. video kali ini saya akan menambahkan satu router lagi. Jadi biar ada tantangan buat teman-teman. Aku kan mau mikir lek dipisui wong ngono. Di sini kita akan menambahkan router dulu. Diapane? S H U T O W N. Piye iki, Cok? Cok. Nih, eh 2811 di mana router Cisco. ini adalah Jam router berapa? hah? Kamu balik jam berapa? Tempat ini. Itu. di mana router 4 ini akan terhubung ke router 3. Dan kalian tahu Kok Cok. router ini memiliki 2 ring interface. Ya. Jadi kita harus tambahkan Ya. satu interface Dokter ya? terlebih dahulu di Hah? router Dokter 3. ulang, Cok. Ora. Masuk. Siap. Oh, pada email ya? Iya. S H U T D O W N. Pas balik ke orang anu Dulu kita save dulu ya. motor Pajeri. Eko ya. Udah tutup aja tah, motorku masih di luar loh. Mau dimasukin ya. Oi. Nanti ke situ nggak ada motor, Pak. Ya, ada.
majuin sini, majuin sini. Jika Depan pintu nih. kita menambahkan interface, kita harus restart si routernya. Kita harus matikan routernya, tambahkan interface, lalu dinyalakan lagi. Nah, sebelum dinyalakan routernya, kita harus Kok salah ya? Iya tadi. save configuration dulu. Jadi di sini kita ketik white Jol itu dia orang di sana tuh udah sisa berdua doang tah. ID lama Jo itu. ya Sama RD atau anak perikanan. Di sini sudah tersimpan konfigurasinya. Jadi kita masuk ke physical, kita zoom dulu, Oh hilang kayak ini. taruh ke kanan. Setelah itu kita Kok salah ya? matikan on off-nya. Di sini sudah mati. Buka di IP Samurai Ijo, Kemudian kon kita dhewe tambahkan tulisane kan di browser. NM. Metu tulisane baru Satu. mbok ning Cisco iki FB. balik dhewe deh. Setelah itu kita tarik ke kotak yang besar ini. Oh iya. Oke, kemudian kita nyalakan lagi. Bila sini ini gini. Terus CLI, Iya. perhatikan sini dia masih Kita booting apa ya. ya? Kan router papat kan bernomor 5. Sekarang kita sudah bisa menghubungkan dari Apa wae, tapi Router kuwi 4. kayak IP tek awal wi. router 3 ke Mergo router laptop 4. murung ngene IP ne sing kaya aku. Mana dari kerjanya apa lu, Cok? Oh, sering. Seperti ini ya. Lu kerjanya apa? Patrik iki. Lah Patrik iki mbune wong iki. Mana? Kemudian di sini kita tambahkan PC lagi. Jen. Jadi di sini kita sini. Di sini si tiga ini terhubung ke router 4. Reko. Oh iki lho. banget ngupload. Ya, untuk Oh, boleh isi. IP routingnya kita menggunakan IP Iya. Dia lo. Tadi. Namanya 10 bener gua. tips Kowe iki kono ae neh. Itu lu sendiri. 30 Kandangin harimau itu, weh. 30 1/24 Halo. di router 3. Kemudian untuk router 4 kita akan pakai Masa ya dia 10 tips Gak mungkin, Bro. 30 Itu partai. 30 Yakin lah. 1/24. Seperti ini ya. Tulisan mustikan mas kanas. Sini saya akan melanjutkan Teku. Bego, cara nyari nih. penjelasan tentang configuration routing 4 router dan dalam menggunakan VLAN. Nah, baik di sini saya sudah memiliki saya di sini menggunakan Swiss yang dimana di dalamnya terdapat 4 PC. Lalu di PC 1, di PC 5, 6, 7 menggunakan VLAN 40 dan PC
7 dan 8 menggunakan VLAN 50. Lalu kita ingin mencoba apakah PC 1 bisa terkomunikasi dengan PC yang lain. Sekarang kita coba. Kita kirimkan pesan. Di sini kita akan mencoba kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Ya, di sini sudah ada bacaan successful. Setelah itu kita masukkan pesan PC 4 ke PC 5. Ya, sudah. Lalu PC 4 ke PC 6. Oh, sudah. Pilot, kita coba lagi. Ya sudah, sukses. Lalu PC 4 ke PC 7. Ya, di sini file. Kita coba lagi. Ya, di sini sudah sukses. Lalu PC 4 ke PC 8. Enggak melatih. Ya, di sini pilot. Coba lagi, sekali lagi. Bisa 10 jam. Ya, sudah Iki sukses. dicakne kok ilang, Cok. Lalu PC 3 ke 5. Berarti gue hilang, Cok. Iya. Nanti tak deh. Nah, di sini artinya PC lain bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di Swiss dengan menggunakan VLAN 40 dan VLAN 50. Nah, seperti itu configuration antar routing. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.